ketika sebuah amalan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadilah amalan tersebut bid'ah. Bid'ah. Baik. Kita akan coba fahami tentang bid'ah ini dengan tujuan agar supaya kita tidak terjerumus ke kesalahan yang sama. Bid'ah secara bahasa maknanya adalah baru, hal yang baru. Sama seperti muhdats. Baik. Hal yang baru. Pada intinya hal yang baru tidak dicela. Boleh pada intinya. Kemajuan zaman, teknologi. Kalau mau dikatakan hal tersebut muhdats atau bid'ah, muhdats dan bid'ah. Ini hal-hal yang baru yang pada sebelumnya tidak ada. Ya kan? Ini bid'ah secara bahasa. Adapun bid'ah dalam sisi syariat, maka maknanya hal-hal baru, baik dari keyakinan-keyakinan, amalan-amalan, hal-hal baru yang berkaitan dengan agama ini. Yang tidak ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak juga dari khulafaur rasyidin. Hal-hal baru dalam agama demikian, maka tercela. Rasul menegaskan bahwasanya kullu bid'atin dhalalah, setiap hal yang bid'ah itu sesat. Maka maknanya setiap hal yang berada di dalam agama ini seolah-olah hal tersebut adalah bentuk beragama seseorang dan tidak ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut sesat dan keliru. Sebaik apapun manusia melihat hal itu dan menilai hal itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu misalnya berkata, yang maknanya man amila amalan atau man ibtada'a bid'atan za'ama annaha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan kadzdzabar risalah. Barang siapa yang mengamalkan sebuah bid'ah dan dia kira bid'ah itu adalah hal yang baik, hal yang benar, mendekatkan diri kepada Allah, maka secara tidak langsung dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Muhammad tidak menyempurnakan tugasnya. Maknanya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki tugas untuk menyampaikan agama dengan sempurna. Tidak ada satu jalan pun menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kecuali pasti Rasul telah ajarkan. Tidak ada satu jalan pun menjauhkan diri dari Allah dan mendekatkan seseorang kepada neraka, kecuali pasti Rasul telah peringatkan. Rasul menyempurnakan tugasnya dan agama ini telah sempurna. Allah berfirman, akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka ketika seseorang mengira bahwa ada beberapa amalan yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah dan Rasul belum mengajarkannya, maka sungguh dia telah menuduh bahwasanya Muhammad SAW tidak menyempurnakan tugasnya, dan itu kufur. Baik. Dan tambahan atas hal yang telah sempurna maka menjadi aib. Tambahan atas hal yang telah sempurna maka menjadi aib. Misalnya, air yang tidak terisi penuh, setengah, ini tidak sempurna. Ketika ditambahkan lagi sehingga menjadi penuh, barulah dia sempurna. Namun ketika air di gelas telah penuh, maka dia telah sempurna. Kemudian ditambahkan lagi, maka dia jadi tumpah-tumpah, jelek, minus. Oke? Sesuatu yang ditambahkan atas yang telah sempurna, maka minus. Begitupun agama kita. Telah Allah tegaskan bahwasanya agama ini telah sempurna. Tayyib. Allah katakan akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka amalan-amalan apapun yang ditambahkan di agama tersebut atau akidah apapun yang ditambahkan di agama tersebut, hal tersebut menjadi negatif. Itu bukti dari kesalahannya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ketahuilah bahwa tidaklah hancur syariat-syariat yang turun sebelum kita kecuali dikarenakan bid'ah-bid'ah yang terjadi dan dibuat-buat oleh para kaumnya tersebut. Ingat, beda antara Rasul dan Nabi, telahkah kita ketahui? Beda antara Rasul dan Nabi. Orang berkata Rasul wajib menyampaikan, Nabi tidak wajib menyampaikan. Ada yang berkata bahwasanya Rasul wajib menyampaikan kepada semuanya, Nabi hanya menyampaikan kepada umatnya. Demikian katanya. Pembedaan tersebut keliru, salah.
Yang benar adalah Rasul datang dengan risalah, dengan syariat, dengan kitab baru. Adapun Nabi tidak datang dengan kitab baru, tidak datang dengan syariat baru. Fungsinya hanya mengajak manusia kepada syariah Rasul yang diutus sebelumnya. Ya. Jadi, agama ini sampai titik sempurna melalui tahap evolusi. Baik. Syariah-syariah dan kitab-kitab datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnanya syariah Allah ada pada syariah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Rasul datang membawa syariat. Okay. Dia menyeru kaumnya kepada syariat ini. Setelah Rasul tersebut meninggal, kaum yang mengaku beriman kepada Rasul itu dan mengikuti Rasul itu membuat-buat hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh Rasul itu. Mereka kira hal tersebut adalah bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakunya mencintai, beriman kepada Rasul tersebut. Namun mereka justru membuat hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh Rasul-Rasul tersebut. Disitulah fungsi Nabi datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi fungsinya menyeru manusia kepada kemurnian ajaran Rasul kepada kemurnian ajaran Rasul yang diutus sebelumnya. Alaihi wassalatu wassalam. Ketika umat tersebut menyimpang dari ajaran Rasul, datanglah Nabi menyeru kepada kemurnian ajaran Rasul yang diutus sebelumnya. Tidak datang dengan syariat baru seorang Nabi. Itu bedanya antara Rasul dan Nabi. Jadi fungsinya Rasul. Nabi, Rasul. Nabi. Nabi jauh lebih banyak daripada Rasul. Baik. Kita berikan contoh. Musa alaihi salam, seorang Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala utus. Apakah kaum yang mengaku beriman dan mengikuti Musa mempertahankan apa yang diajarkan oleh Musa alaihi salam? Lihatlah kaum yang kita kenal dengan nama kaum Yahudi sekarang, yang mengaku mereka beriman kepada Musa alaihi salam. Apakah Musa alaihi salam mengajarkan kepada mereka dalam sholat mereka untuk menempelkan tembok mereka, jidat mereka ke tembok ratapan seraya menangis-nangis? Itu kan ibadahnya Yahudi kan? Apakah Musa alaihi salam mengajarkan begitu? Apakah Musa alaihi salam mengajarkan kepada mereka apa yang mereka yakini? Bahwasanya Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah. Apakah Musa alaihi salam mengajarkan kepada mereka bahwasanya anak-anak Yahudi adalah anak-anak kesayangan Tuhan, di mana bangsa lain boleh kita tindas, boleh kita bantai, boleh kita gunakan untuk keperluan kita? Apakah Musa alaihi salam mengajarkan demikian? Maka dari mana hal tersebut? Hal-hal baru yang mereka perbuat, sehingga akhirnya menghancurkan kemurnian agama yang dibawakan oleh Musa alaihi salam, terjauhkan dari kemurniannya. Begitupun Isa alaihi salam. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Isa alaihi salam, lihatlah apa yang mereka amalkan dan yakini. Apakah Isa alaihi salam mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada 3? Apakah Isa alaihi salam pernah mengatakan bahwasanya aku ini anaknya Tuhan, aku ini Tuhan, sembahlah aku, sebagaimana yang diyakini kaum Nasrani? Allah berfirman, ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau berkata kepada manusia agar menjadikanmu dan ibumu sebagai 2 Tuhan lain selain Allah? Isa alaihi salam menjawab, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tidak pantas aku mengatakan apa yang bukan menjadi hakku. Wa in kuntu qad qultuhu faqad alimtah, dan apabila aku memang mengatakan demikian, sesungguhnya engkau maha tahu, pasti kau telah tahu. Isa alaihi salam tidak mengajarkan demikian. Lalu dari mana hal itu datang? Hal-hal baru yang dibuat-buat, dan Isa alaihi salam tidak menyuruh mereka untuk rayakan ya ulang tahunku sebagaimana mereka merayakan hari lahir Isa al-Masih. Rayakan ya hari kenaikanku. Yang naik siapa nggak tahu. Isa alaihi salam tidak mengajarkan kepada mereka, kalau dosa mampir deh ke gereja, ngaku dosanya sama pendeta terus bayar, maka impas dosamu. Sebagaimana yang mereka lakukan dalam redemption. Mereka datang kepada pendeta yang ada, mengakui dosa, bayar, kelar dosa mereka. Asyik amat. Masa Nabi Isa alaihissalam mengajarkan demikian? Apakah Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada mereka, kalau hari Minggu datang ya ke gereja, kita nyanyi-nyanyi bareng-bareng, nyanyi blues? Sebagaimana yang mereka lakukan. Apakah Nabi Isa alaihissalam ngajarin begitu? Kalau begitu, itu semua dari mana? Hal-hal baru yang mereka buat yang tidak diajarkan.
Sehingga hancurlah agama tersebut, di mana umat-umat yang datang hanyalah tahu apa yang diwariskan oleh nenek moyangnya, bukan apa yang diajarkan oleh Isa alaihissalam. Oke? Oke, hal-hal baru tersebut, apa namanya kalau bukan bid'ah? Maka bid'ahlah yang menghancurkan agama-agama yang lalu. Syariat kita pun terkena penyakit yang sama. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengaku mengikutinya, mengamalkan, meyakini hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, rayakan ya ulang tahunku? Hah? Bersolawat ya untukku sambil nyanyi-nyanyi rame-rame, panggil Habib dari Indonesia. Itu kan kesalahan yang sama. Apakah Nabi mengatakan, ziarah kubur ya, terus diagung-agungin kubur, taruhin menyan, tembarin kembang, nginep di kuburan, kalau bisa stay overnight. Apa Nabi mengajarkan kepada mereka baca Quran di kuburan? Hah? Kesalahan yang sama yang menghancurkan syariat sebelumnya. Cuman setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi yang menyeru kepada kemurnian agama. Faham? Terus gimana dong? Itulah fungsi para ulama di umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Rasul tidak bilang pewaris para rasul. Kenapa? Ulama tidak datang membawa syariat baru sebagaimana Rasul. Ulama datang mewarisi tugas para nabi dulu, yaitu apa? Menyerukan kepada tauhid yang murni, syariah yang murni, sebagaimana yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah fungsi ulama pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Dapat difahami bahayanya bid'ah dari zaman ke zaman. Yang seringkali membawa kepada kesyirikan adalah bid'ah. Awas. Mengapa dari situ bid'ah jauh lebih dicintai oleh syaitan daripada 1000 maksiat? Satu bid'ah lebih dicintai daripada 1000 maksiat. Mengapa demikian? Dikarenakan orang melakukan bid'ah, dia merasa di atas kebenaran. Akhirnya nggak bisa dibilangin. Ngelawan, syubhat soalnya. Berbeda ketika dia melakukan maksiat. Misalnya dia minum minuman keras. Tahu minuman keras ya bahasanya di sini ya? Ya, masa batu di blender kan keras. Genteng digeprak-geprak masukin air kan keras. Oke? Dibilang itu haram, dia terima. Iya sih haram, kalaupun belum mau meninggalkan. Oke? Tapi kalau orang dibilang, jangan kau tahlilan demikian, jangan. Dia ngelawan, kita dipukulin. Kalau bisa. Kenapa? Dia merasa berada di atas kebenaran. Nah, ini peluang untuk syaitan yang besar untuk menyimpangkan manusia. Terjadinya kesyirikan berangkat dari bid'ah. Sejarah kesyirikan telah kita ceritakan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana kesyirikan terjadi. Awal terjadi di Ka'bah. Sebuah berhala bagaimana. Sehingga Rasul ketika menaklukkan Ka'bah, ada 360 patung berhala. Awalnya bagaimana ceritanya bisa ada kesyirikan di rumahnya Allah. Sebesar-besarnya kemungkaran. Kesyirikan di Malaysia, di Indonesia, okelah, jauh dari rumahnya Allah. Ini kesyirikan di rumah Allah. Maka penghinaan yang sangat besar kepada Allah. Sebesar-besarnya dosa di rumahnya Allah. Ya kan? Itu kemarin telah kita jelaskan bagaimana sejarah terjadi kesyirikan dan lain-lain. Dan pada kesempatan kali ini, karena membahas sunnah, maka kita membahas yang bertentangan dengan sunnah, yang kita namakan dengan